semuanya. Sebelum mulai, ada sedikit disclaimer. Alur yang saya bawakan ini berdasarkan novelnya. Kalau ada perbedaan dengan versi Donghua, jangan salahin saya ya. Salahin aja studionya. Tenang, biasanya perbedaannya cuma sedikit kok. Paling cuma dipersingkat. Malahan di versi novel biasanya lebih jelas dibanding Donghua-nya. Jadi, santai aja. Siapin cemilan kalian, dan mari kita nikmati serta dengarkan versi novel ini bersama-sama. Bab 951. Dia adalah Kaisar Sungai Bilah. Makhluk unik. Luo Feng sulit percaya bahwa makhluk kehidupan unik bisa begitu saja muncul di hadapannya. Selama ini, ia hanya tahu dua kehidupan unik. Pertama, dewa binatang yang jatuh, yang sejak lahir sudah ditakdirkan menjadi penguasa alam semesta. Kedua, guru tamu duduk gunung, salah satu yang terkuat di seluruh alam semesta. Bagi Luo Feng, kehidupan unik selalu berarti sangat luar biasa. Makhluk kehidupan unik di tingkat abadi, salah satu dari 3 pewaris teratas di pulau ini, Luo Feng bersorak dalam hati. Itu masuk akal, semua jenius alam semesta ada di pulau Bohinia. Guruku, kaisar yang sejati, saja nyaris tak bisa masuk. Jadi kalau dia top 3, betapa kuatnya dia sebenarnya. Luo Feng tak lagi merasa sombong. Dibandingkan dengan Kaisar Zuchong, ia memang belum pantas bersikap angkuh. Makhluk kehidupan unik. Benar, kehidupan spesial. Luo Feng teringat kata-kata Dewa Binatang Penjaga bahwa wilayah rahasia sekolah Dewa Leluhur dipenuhi makhluk unik paling luar biasa di seluruh alam semesta. Mungkin aku bisa menemukan kesempatan untuk membentuk tubuh ketigaku di sini. Itu sangat penting untuk masa depanku. Aku tidak butuh yang terkuat, tapi yang paling sesuai denganku. Sementara Luo Feng merenung soal tubuh ketiganya, Thousand Rain tak bisa menahan diri untuk memuji. Kita ini sama-sama kaisar seperti Zuchong, tapi lihatlah jarak di antara kita dengannya. Tubuh kita 5.000 kali lebih lemah. Itu jurang yang bahkan lebih besar daripada perbedaan antara kaisar dan kesatria alam semesta. Katanya, Kaisar Sungai Bilah bisa membunuh Kaisar Abadi hanya sebagai penguasa sektor, dan Kaisar Zuchong bisa membunuh kesatria alam semesta biasa hanya sebagai kaisar. Tak heran, sekolah Dewa Leluhur menganggap dia makhluk unik. Jangan ikut campur, Kaisar Zuchong, kata kesatria Beishan dengan suara rendah. Oh, Zuchong memperbesar tubuhnya setara dengan Beishan. Ia menatap tajam lalu berkata, "Pertama, aku memang Kaisar Abadi, tapi aku juga seorang manusia. Kau tahu manusia adalah saudara-saudaraku. Katakan, kenapa aku harus diam saja?" Namun sebelum Beishan sempat membalas, Zuchong melanjutkan, "Memang benar, kesatria punya status lebih tinggi daripada kaisar. Karena itu, biasanya kaisar akan menyingkir bila melihat kesatria dari jauh. Tapi kau terlalu suka cari gara-gara. Bisa kau salahkan dia karena melawan balik. Kau sedang berada di dalam danau cahaya 5 warna, dan di sini dilarang membunuh. Kau malah mencoba memaksa manusia itu menghancurkan tubuh ilahinya." Kesatria Beishan terbang menjauh seperti cahaya, memilih pergi. Zuchong kemudian kembali mengecil menjadi sosok 10 kaki. "Manusia," kata Zuchong sambil menatap Luo Feng. "Terima kasih, Kaisar Zuchong," jawab Luo Feng sambil mensenyum. "Aku tidak banyak membantumu. Kalau aku tahu lebih cepat, aku sudah bisa menghentikannya dari awal. Tapi sekarang, kemungkinan kesatria Beishan akan menyimpan dendam padamu. Hati-hati." "Baik," Luo Feng mengangguk senang. Zuchong sedikit terkejut. Dia tak peduli benci. Dia tak tahu berapa banyak musuh yang dia punya. "Kau bisa mencariku di dunia kemuliaan," kata Zuchong setelah itu ia terbang pergi. Barulah Thousand Rain mendekat setelah Zuchong pergi. Ia mendarat di gunung sambil menghela napas. "Jangan salahkan aku. Aku benar-benar tak mau berurusan dengan kesatria alam semesta itu. Kali ini dia terlalu keterlaluan. Aku sudah mau menghindar saat dia menamparkan pergi, seolah hanya untuk pamer." "Aku tidak menyalahkanmu," Luo Feng bersenyum. Di kejauhan, makhluk-makhluk mulai bergosip. Pertikaian antara Kaisar Zuchong dan kesatria Beishan telah menarik perhatian puluhan ribu makhluk kuat. Sungguh luar biasa mengingat luasnya tanah berharga. Luo Feng mendengar bisik-bisik itu dan bersenyum. "Tak seorang pun memandangku serius," katanya. "Bisa kau salahkan mereka," kata Thousand Rain. "Berapa banyak kaisar yang berani menantang kesatria alam semesta? Untuk ras biasa, bahkan yang teratas seperti binatang ruang, mereka hanya 10 kali lebih kuat daripada manusia biasa. Kita ini jenius di klan kita masing-masing, tapi tetap saja hanya kaisar, tak akan berani menantang kesatria. Hanya makhluk spesial tingkat tinggi saja yang bisa seperti itu. Di antara para pewaris, jumlah makhluk unik di tingkat kaisar juga hanya segelintir. Kita harus hati-hati," kata Thousand Rain melanjutkan. "Kalau seorang kaisar menyimpan dendam, kita yang celaka." "Baiklah," kata Luo Feng sambil mendengarkan gosip dari jauh. "Aku mau pergi lihat-lihat tempat lain." "Haha, aku tahu kau tak tahan dengan semua omongan itu," kata Thousand Rain. "Aku ikut denganmu." Su! Luo Feng dan Thousand Rain terbang seperti dua kilatan cahaya.
Sementara itu puluhan ribu makhluk masih bercakap-cakap dalam kelompok kecil. Luar biasa, Kaisar Suchong sungguh hebat. Ksatria Baisan tak berani berkata sepatah kata pun. Ksatria Baisan hanya sampai tingkat warisan keempat, sementara tubuh ilahi Suchong 5.000 kali lebih kuat daripada Kaisar biasa. Ditambah lagi dia punya 2 harta tak ternilai. Apa yang bisa dilakukan Baisan melawannya? Bijak sekali dia tak cari gara-gara dengan Suchong. Kaisar Suchong sudah pernah membunuh satria alam semesta, bahkan mengalahkan 3 sekaligus. Benar-benar luar biasa. Dengan tubuh 5.000 kali lebih kuat dari Kaisar biasa, tak ada bandingannya. Kasihan Baisan, malang sekali bertemu pendatang baru bodoh dan sekaligus dipermalukan oleh Suchong. Beberapa ksatria hanya bisa menertawakan nasib Baisan. Memang sial nasib dia. Meski Baisan memang keras kepala, biasanya tak masalah. Tapi siapa sangka manusia itu malah tak mau mengalah. Pendatang baru manusia itu agak tolol. Lihat, sekarang dia sudah mendapat musuh ksatria alam semesta. Kalau lemah, sebaiknya mengalah saja. Setelah Luofeng dan Thousand Rain terbang ratusan ribu mil, mereka dihadang oleh 3 kaisar. Memandang ketiga kaisar itu. Salah satunya, mirip kumbang raksasa, menatap Luofeng dengan mata majemuknya. Manusia, apakah kau Kaisar Sungai Bilah? Tanyanya dengan suara parau. Luofeng tertegun. Kaisar Sungai Bilah? Thousand Rain menoleh, menatap Luofeng dengan mata terbelalak. Berhenti berpura-pura manusia, kata kaisar kumbang itu dengan yakin dan penuh semangat. Berdasarkan informasi yang kupunya, tak ada satupun kaisar manusia yang cocok denganmu selain Kaisar Sungai Bilah yang misterius. Kaisar Sungai Bilah, aku sudah lama mendengar namamu. Luar biasa, akhirnya bisa melihatmu langsung. Ksatria Baisan benar-benar bodoh berani mengusikmu. Ras Autonom dan ras Iblis sudah mengumumkan hadiah besar untuk kepalamu. Dan banyak sekali makhluk kuat ingin membunuhmu. Tapi mereka semua berhati-hati, karena tahu ras manusia sudah menyiapkan perlindungan besar untukmu. Wajah Luofeng mengeras. Ia segera terbang pergi, diikutin Thousand Rain. Kaisar Sungai Bilah, Kaisar Sungai Bilah, jerit si kumbang, suaranya bergema ke segala arah. Kaisar Sungai Bilah, apa maksudmu? Dia tentu saja jenius paling tak terbayangkan dari ras manusia. Kaisar Sungai Bilah, di mana dia? Itu manusia tadi, yang menantang ksatria Baisan di gunung. Aku tadi sempat berpikir siapa dia. Aliansi 9 wilayah punya data detail, dan semua manusia yang datang ke sini dengan token adalah jenius luar biasa. Harusnya mudah dikenali, tapi dia tidak ada. Sekarang aku paham, dia pasti Kaisar Sungai Bilah. Katanya dia pernah memakai metode Dewa Binatang untuk melawan Kaisar Haiti. Pasti dia. Pendatang baru manusia itu Kaisar Sungai Bilah. Suasana yang tadinya sekedar bergosip mendadak berubah serius. Kaisar Juju berbicara pada teman-temannya, membuat mereka terkanggang. Dia pasti Kaisar Sungai Bilah, kecuali ada jenius lain yang setara, dan hampir mustahil ada 2 jenius macam itu. Kemungkinannya di atas 99,1%. Benar-benar Kaisar Sungai Bilah, dan dia masuk ke sini hanya sebagai penguasa sektor. Luar biasa. Dia bahkan tak tunduk pada ksatria alam semesta. Betapa angkuhnya dia. Kalau jenius tingkat itu, bukankah wajar dia angkuh? Dia bisa membunuh kaisar hanya sebagai penguasa sektor, padahal dia hanya manusia biasa. Semua orang tahu manusia bukan makhluk spesial. Para penguasa manusia pasti menganggapnya tiada duanya. Wajar kalau ras Iblis, Autonom dan Serangga ingin menghabisi Luofeng. Pantas dia tak peduli pada Baisan. Dibandingkan mereka, siapa Baisan? Tak terbayangkan, dia memang Kaisar Sungai Bilah. Berita bahwa Kaisar Sungai Bilah muncul di tanah harta ini dan menantang ksatria Baisan menyebar bak api. Semua makhluk kuat di ras barbar mendengarnya, bahkan yang biasanya tak peduli kabar luar. Mereka semua terkejut. Dia bisa membunuh kaisar hanya sebagai penguasa sektor. Lalu saat ia menjadi kaisar, mungkinkah dia membunuh ksatria? Dan dia bukan makhluk spesial, hanya manusia. Iya, dia memang bukan makhluk unik, tapi kekuatannya setara dengan makhluk unik. Itulah kenapa Kaisar Sungai Bilah begitu terkenal, dan mengapa ras Iblis, Autonom dan Serangga ingin menghabisi Luofeng. Bab 952. Masalah dengan ketenaran. Luofeng dan Thousand Rain terbang seperti 2 sinar cahaya. Tanah harta itu luas tak terbatas, dengan danau-danau yang bisa mencapai jutaan mil persegi. Berapa lama lagi kita akan terbang begini? Kata Thousand Rain. Lebih baik kita teleportasi saja. Baik, jawab Luofeng. Tubuh klan Mosha miliknya berubah menjadi lembaran logam, dan mereka berdua melakukan teleportasi hampir bersamaan. Walaupun sulit menentukan koordinat akurat saat teleportasi jarak jauh, kali ini mereka tidak berpindah terlalu jauh. Mereka muncul di sebuah gunung terpencil. Thousand Rain menunjuk ke lembah di antara puncak-puncak, lalu berkata, "Ayo ke sana. Pasti banyak yang sedang mencari dirimu. Setidaknya kita bisa punya waktu tenang di sana." "Baik." Luofeng tersenyum dan menyelam turun bersama Thousand Rain. Di lembah itu mengalir sungai-sungai kecil. Luofeng dan Thousand Rain mendarat di tepi aliran tersebut. "Apakah kau benar-benar Blade Tifer Emperor, Hua?" Thousand Rain akhirnya bertanya. "Kau yakin mau menanyakan itu?" "Bukan bermaksud menyelidiki," jelas Thousand Rain cepat-cepat. "Aku hanya penasaran. Blade River Emperor begitu terkenal.
karena mampu membunuh seorang kaisar saat masih di level penguasa sektor. Itu hanya bisa dilakukan oleh makhluk unik seperti Cucong Emperor. Aku yakin banyak yang penasaran juga. Jadi, kalau begitu anggap saja aku memang Blade River Emperor. Luo Feng tersenyum sambil mengangguk. Jadi, kau memang dia? Thousand Rain terkejut. Atau mungkin kau hanya penyamaran yang sengaja dibuat manusia untuk mengecoh ras-ras barbar? Ide brilian juga. Dengan begitu, mereka bisa melindungi Blade River Emperor yang asli, sementara semua usaha musuh jadi sia-sia. Lagi pula, dengan talenta sepertimu, ras manusia pasti akan rela membangkitkanmu kembali kalau kau gugur. Luo Feng dalam hati merasa kagum dengan imajinasi Thousand Rain. Tenang saja, aku tak akan mengatakan hal ini ke siapapun. Tapi, jangan-jangan kau memang Blade River Emperor yang asli. Terserah kau mau menganggapku siapa, jawab Luo Feng sambil menyenyum. Panggil saja aku Hua, atau Blade River Emperor, aku akan menoleh juga. Kau ini, Thousand Rain tak tahu harus menjawab apa. Sudahlah, jangan dibicarakan terus, kata Luo Feng. Aku lebih penasaran dengan harta karun di sini. Mereka melihat sekeliling, lembah yang dipenuhi tebing curam, tanaman aneh, bebatuan, dan aliran sungai. Di mana harta karun itu disembunyikan? Luo Feng menggumam. Aku belum menemukan apa-apa sejak tiba di sini. Harta karun ada di mana-mana, jawab Thousand Rain sambil tersenyum. Hanya saja, kau tak bisa melihatnya. Apa maksudmu? Tanya Luo Feng. Kau ini benar-benar pendatang baru. Cobalah masuk ke dunia kemuliaan dan bergaul dengan teman-teman dari Aliansi Hong. Kau akan belajar banyak hal di sana. Thousand Rain menunjuk ke atas. Para senior dari Sekolah Dewa Alam Semesta bisa meninggalkan harta di sini, tapi selalu dengan syarat tertentu. Kalau seseorang memenuhi syarat itu, maka harta itu akan muncul sendiri di hadapannya. Luo Feng terkejut. Harta tidak hidup, bagaimana bisa tahu kita layak atau tidak? Kau tidak paham, Thousand Rain kembali menunjuk ke atas. Seluruh danau aurora 5 warna ini berada dalam kendali penuh Sekolah Dewa Alam Semesta. Mereka tahu setiap gerakan kita di dalam sini. Luo Feng tersadar. Benar, sama seperti dirinya yang bisa mengetahui semua yang terjadi di dalam Menara Bintang. Syarat mendapatkan harta ada 2. Pertama, kau harus layak. Kedua, kau harus menemukan langsung tempat harta itu berada. Jadi, kalau mau mendapatkannya, tunjukkan bakatmu, baik di dunia kemuliaan atau di dalam istanamu sendiri. Ingat, sekalipun istana itu milikmu, sistem pengendali tetap memantau semua tindak tandukmu. Jadi tunjukkan kekuatanmu. Luo Feng mengangguk. Ia memang harus menunjukkan kemampuannya. Kalau benar kau masih penguasa sektor, coba perlihatkan identitasmu di dalam istana. Sejak awal kelahiran alam semesta, penguasa sektor yang bisa sampai ke sini tidak lebih dari 10, dan semuanya setara dengan kaisar. Itu membuatmu spesial. Mungkin saja ada harta yang memang disiapkan khusus untuk penguasa sektor. Luo Feng tersenyum. Pikirannya penuh rencana. Aku harus kumpulkan informasi di dunia kemuliaan. Batinnya, masih banyak yang belum ku ketahui di sini. Sementara itu, di tempat lain dalam tanah harta, keadaan menjadi ramai. Kabar bahwa Blade River Emperor muncul dan berkonflik dengan Beishan Knight menyebar cepat seperti virus. Lewat dunia kemuliaan, puluhan ribu ahli pewaris segera tahu, kecuali mereka yang sengaja menonaktifkan kabar. Satu persatu makhluk kuat muncul di portal. Mereka semua ingin melihat dengan mata kepala sendiri sosok Blade River Emperor yang terkenal itu. Di mana Blade River Emperor? Di mana manusia itu, Blade River Emperor? Dia tadi terbang bersama Thousand Rain dari klan Kabut Gelap. Jawab mereka yang tahu. Jadi benar, manusia itu Blade River Emperor. Tentu, jumlah kaisar manusia tidak banyak, apalagi yang bertalenta luar biasa. Mana mungkin ada 2 jenius setara Blade River Emperor yang kebetulan muncul bersamaan. Dan dia juga mengikuti jalur Dewa Binatang. Itu pasti dia. Masuk akal. Ayo kita cari dia. Hadiah yang ditawarkan ras iblis, ras mesin dan ras serangga sangat besar. Terutama ras iblis. Mereka bahkan berani memberi harta tak ternilai meskipun hanya batas bawah. Para kesatria alam semesta pun tergila-gila karenanya. Meski tanah harta sangat luas, jumlah makhluk kuat di sana terlalu banyak. Akhirnya Luo Feng dan Thousand Rain tetap ditemukan. Itu kan Thousand Rain Emperor? Ya, dan lihat manusia berzirah hitam di sampingnya. Itu pasti Blade River Emperor. Blade River Emperor masih penguasa sektor. Kenapa auranya tidak terasa?
Dia pasti punya harta tak ternilai yang bisa menyembunyikan kekuatannya. 3 sosok makhluk terbang turun ke lembah. Luo Feng dan Thousand Rain mengangkat kepala. Ketahuan juga. Luo Feng menghela napas. Tadinya ia ingin berkeliling santai di tanah harta, tapi rupanya sudah tak mungkin. Blade River Emperor! Blade River Emperor! Ketiga makhluk itu bertubuh kekar dengan 6 lengan dan 6 mata, menatap tajam ke arah Luo Feng. Kau benar Blade River Emperor? Sudah jelas. Tak perlu menyangkal. Tidak mungkin ada 2 jenius manusia yang sama-sama mengikuti jalur dewa binatang. Itu pasti kau. Makhluk berzirah hijau menatap Luo Feng lekat-lekat. Aku sudah dengar banyak tentangmu, tapi aku tak percaya begitu saja. Manusia punya tubuh biasa. Tak peduli seberapa dalam pemahamanmu tentang hukum, atau sehebat apa teknik rahasiamu, mustahil bisa mengalahkan seorang kaisar hanya dengan tubuh manusia biasa. Katanya kau masih penguasa sektor. Pasti itu bohong. Bab 953, Aliansi Hong. Manusia berzirah hitam itu menatap Luo Feng dan tertawa terbahak-bahak. Penguasa sektor bisa membunuh seorang kaisar. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia sepertimu. Kau tidak percaya Kaisar Sungai Pedang adalah seorang penguasa sektor? Tanya Luo Feng. Ras iblis, ras serangga, dan ras mesin tampaknya percaya. Percaya sampai-sampai mereka mengumumkan hadiah untuk membunuh Kaisar Sungai Pedang. Bahkan ras iblis menawarkan sebuah harta tak ternilai. Siapa yang tahu, kata makhluk abadi dari klan Tabei menatap Luo Feng. Mungkin itu karena manusia sangat pandai menipu. Ya, itu masuk akal. Kalian manusia adalah salah satu ras puncak, bertakat dalam hampir segalanya. Kau tidak perlu menjelaskan apa-apa? Kami akan percaya jika kau bisa mengeluarkan aura seorang penguasa sektor. Setelah itu kami akan meminta maaf dan menunjukkan kekaguman kami. Mereka semua menatap Luo Feng menunggu bau khas penguasa sektor. 1000 hujan, aku akan kembali dulu, kata Luo Feng menoleh pada 1000 hujan di sampingnya. Kurasa makhluk kuat lainnya akan segera datang. Manusia! Manusia! Teriak 2 dari 3 makhluk klan Tabei itu. Kalian 3? Kata Luo Feng. Ia menoleh kepada mereka dan mengejek. Kalian semua bodoh. Aku tidak menyangkal juga tidak mengonfirmasi apakah aku Kaisar Sungai Pedang. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Su. Luo Feng langsung berteleportasi dan lenyap. Kau kecil. Mereka belum selesai memaki, Luo Feng sudah lama pergi. Hahaha. 1000 hujan tertawa, menyeringai lalu ikut menghilang. Mereka semua menggertakkan gigi karena marah. Beraninya Kaisar 1000 hujan itu bersikap tidak hormat. Zirah hijau itu menatap kedua rekannya dan berkata, Kaisar Sungai Pedang ini memang hati-hati. Dia tidak menunjukkan apa-apa, juga tidak berniat mengungkap aura penguasa sektor. Sepertinya kita gagal memastikan identitasnya. Ayo kembali dan laporkan pada para senior. 3 makhluk kuat dari klan Tabei itu terbang pergi. Luo Feng berteleportasi ke portal Tanah Harta. Beberapa barbar yang sedang berbincang langsung menyadarinya. Itu manusia. Lihat, itu Kaisar Sungai Pedang. Dia Kaisar Sungai Pedang. Para barbar itu langsung terbang menghampirinya. Tunggu, Kaisar Sungai Pedang. Manusia? Namun Luo Feng berpura-pura tidak mendengar apa-apa dan langsung melangkah masuk ke portal. Para barbar itu hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepala. Luo Feng segera berteleportasi kembali ke istananya di Pulau Bahunia. Tak kusangka kecurigaan muncul begitu cepat, pikir Luo Feng, sambil berjalan ke lantai 2 sebuah paviliun. Di sana ada futon di lantai dengan ruang terbuka di sekelilingnya. Dari situ ia bisa melihat kolam dan taman dengan jelas. Ia duduk bersila dan menunduk. Kalau dipikir lagi, ini tidak mengejutkan, gumamnya. Hampir mustahil 2 bakat peerless tersembunyi muncul dari ras yang sama. Apalagi keduanya sama-sama menapaki jalur dewa binatang. Bahkan aku pun tak akan percaya, apalagi barbar. Luo Feng melambaikan tangan dan sebuah komputer kuantum mini muncul di tangannya. Itu penerima untuk terhubung ke dunia kemuliaan. Aku akan masuk ke dunia kemuliaan ini dan lihat apa bedanya dengan alam semesta virtual milik ras kita, pikir Luo Feng. Ia menyalurkan pikirannya ke penerima itu dan segera terhubung. Di dunia kemuliaan, sebuah sosok muncul di pinggir sebuah alun-alun memegang sebuah buku hitam. Luo Feng tersenyum sambil memegang buku itu. Menarik, alam semesta virtual menggunakan asisten virtual untuk berfungsi, sementara yang ini menggunakan buku.
Ia membuka buku itu. Pada halaman pertama hanya ada satu kata dalam bahasa manusia, nama. Halaman berikutnya kosong. Silahkan masukkan nama pengguna untuk dunia kemuliaan. Sebuah suara terdengar. Nama? Luo Feng berpikir sejenak lalu menjawab, Sungai Pedang. Karena banyak makhluk kuat sudah menganggapnya Kaisar Sungai Pedang, ia memilih nama pengguna itu. Ia tidak peduli soal keaslian. Halaman kedua muncul, peta dunia kemuliaan. Suara itu berkata, ada dua wilayah di dunia kemuliaan. Satu adalah alun-alun terbuka, dan yang lain adalah dunia pertempuran. Kau bisa terhubung ke dunia kemuliaan dari dalam wilayah rahasia sekolah dewa leluhur. Wow, sangat kecil, gumam Luo Feng. Dan sangat sedikit fungsinya, ia mengeluh dalam hati. Tidak ada bandingannya. Jika alam semesta virtual ibarat gedung pencakar langit, maka dunia kemuliaan hanyalah pondok kecil. Isinya hanya mencakup wilayah rahasia dewa leluhur, dengan dua area saja, alun-alun terbuka dan dunia pertempuran. Tidak ada akomodasi, tidak ada pusat perbelanjaan. Alam semesta virtual manusia jauh lebih ramai, dengan banyak tingkatan ruang dan fungsi tak terhitung. Luo Feng menelusuri menu. Papan peringkat dunia kemuliaan, poin warisan. Kini Luo Feng paham, satu-satunya cara untuk mendapatkan warisan tambahan adalah lewat dunia kemuliaan ini. Ada 7 papan peringkat, mulai dari tingkat pertama hingga ke-7. Para pewaris ditempatkan sesuai jumlah menang kalah mereka. Luo Feng berada di papan tingkat 3, bagian bawah, 0 menang dan 0 kalah. Tentu saja, ada juga makhluk dengan catatan jauh lebih buruk. Sederhana sekali, pikir Luo Feng. Sekolah dewa leluhur hanya ingin menyediakan tempat berkumpul dengan membuat alam virtual sederhana ini. Alun-alun terbuka, Luo Feng mengalihkan pandangan. Alun-alun itu sebenarnya mirip bar terbuka, penuh anggur dan makanan yang bisa dinikmati semua pewaris kapan saja. Kursi-kursi tersusun di sana, dan dengan sekali pandang, Luo Feng bisa melihat puluhan ribu pewaris, dan mereka pun melihatnya. Lihat, itu Kaisar Sungai Pedang. Itu Kaisar Sungai Pedang. Semua pewaris menyadarinya, tapi mereka tetap berdiam diri. Luo Feng menyadari kalau pewaris terbagi dalam ratusan, bahkan ribuan kelompok. Ada aura permusuhan di antara mereka. Selalu ada konflik bila ada makhluk kuat, pikir Luo Feng. Apalagi di tempat ini, di mana semua bakat alam semesta berkumpul. Kaisar Sungai Pedang. Sebuah sosok melesat ke arahnya seperti kilat. Luo Feng melihatnya. Manusia. Ia tersenyum. Itu Kaisar Caman. Kaisar Caman adalah kaisar low profile dari ras manusia. Meski tidak sekuat kaisar yang bisa menandingi kesatria alam semesta, ia hampir mencapai level itu. Ia berbakat luar biasa dan pernah naik cepat ke posisi tinggi. Karena itu ia mendapat perhatian khusus dari ras manusia. Sayangnya, ia terjebak di langkah terakhir menuju kesatria alam semesta, yang membuat kehilangan rasa bangga dan lebih rendah hati. Banyak bakat bernasib sama, hanya sedikit yang benar-benar bisa menjadi kesatria alam semesta. Bahkan Kaisar 7 Pedang pun belum tentu berhasil. Ayo, Aliansi Hong sudah menunggu, kata Kaisar Caman sambil menarik Luo Feng. Menurut perintah yang kuterima, aku harus memanggilmu Kaisar Sungai Pedang bila ada kecurigaan. Apakah itu mengganggumu? Mereka akan sama curiga kalau kau tidak memanggilku begitu. Itu akan terjadi bagaimanapun. Jangan khawatir. Luo Feng tersenyum. Kaisar Caman mengangguk dan melanjutkan. Para pewaris di sini terbagi berdasarkan aliansi mereka. Aliansi musuh tidak bercampur. Kita yang tergabung dalam aliansi Hong harus saling mendukung. Ada banyak kelompok, kata Luo Feng. Ia bisa melihat pembagian jelas. Sebagian besar berisi ratusan hingga ribuan anggota. Ada sedikit kelompok dengan lebih dari 10.000 anggota. Itu aliansi super dari alam semesta. Luo Feng menunjuk satu kelompok besar dengan ratusan ribu anggota. Siapa mereka? Banyak sekali anggotanya. Itu aliansi wilayah salju, jelas Kaisar Caman. Meski mereka lebih lemah daripada aliansi Hong kita dalam hal kekuatan, jumlah anggota mereka paling banyak. Banyak yang abadi bahkan Kaisar abadi. Meski sebagian dari klan lemah biasa, ada juga beberapa pengecualian. Ingat, sekolah dewa leluhur tidak peduli berapa jumlah anggota sebuah klan saat membagikan token. Tak lama kemudian, mereka sampai di sudut alun-alun. Itulah tempat kita, kata Kaisar Caman sambil tersenyum. Luo Feng melihat ke depan dan hanya menemukan sekitar 1000 makhluk kuat. Semuanya dari klan-klan biasa di aliansi Hong. Hanya ini, bisik Luo Feng. Kita adalah elit, kata Kaisar Caman masih tersenyum. Itu benar, kita elit. Tak perlu membandingkan jumlah. Luo Feng tersenyum kembali dan mengikuti Kaisar Caman ke arah pewaris aliansi Hong. Di wilayah ras iblis, bola-bola api sebesar bintang tersebar di mana-mana, menyelimuti lembah. Di tengah berdiri istana serigala langit.
Sebuah makhluk raksasa berbentuk ular berkepala dua merunduk di lantai istana, tapi suaranya bergema ke seluruh ruang. Penguasa Serigala Langit, para pewaris ras iblis kita di dalam sekolah dewa leluhur mengirim pesan. Seorang manusia yang dicurigai sebagai Kaisar Sungai Pedang telah memasuki tanah harta karun. Sangat besar kemungkinan ia memang Kaisar Sungai Pedang. Bab 954, Undangan Pertarungan yang Sulit. Sebuah siluet yang diselimuti api berjalan perlahan keluar dari istana Serigala Langit. "Berikan detailnya," kata penguasa Serigala Langit, menunduk menatap makhluk berbentuk ular. "Aku membawa kabar," jawab ular itu. "Aku datang untuk memberitahumu lebih dulu bahwa informasi penting sebentar lagi akan dikirim kepadamu. Pergi." "Yah." Ular itu terbang keluar dari istana Serigala Langit lalu berteleportasi. Penguasa Serigala Langit berdiri di depan istana dan menerima informasi dari alam semesta virtual. Walaupun sistem telekomunikasi milik ras iblis tidak bisa dibandingkan dengan manusia maupun ras mesin, mereka berhasil membangun sistem dasar dengan menjarah teknologi dari pihak lain. Lagi pula, makhluk yang sudah mencapai tingkat penguasa alam semesta dapat dengan mudah memperoleh informasi dari ratusan juta tahun cahaya jauhnya tanpa perlu mengakses alam virtual. Weng! Di antara bintang-bintang muncul proyeksi 3 dimensi. Penguasa Serigala Langit menatapnya dari jauh, menyaksikan konfrontasi Luo Feng dengan kesatria Beishan di tanah harta. "Itu dia," gumam penguasa Serigala Langit. "Aku bisa mengenalinya dari matanya." Ia pernah melihat Luo Feng sebelumnya. Spekulasi dari makhluk superras lain mungkin masih bisa dipertanyakan, tapi penguasa Serigala Langit cukup kuat untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Mata adalah jendela jiwa, dan ia bisa mengenali manusia menyebalkan itu dari sorot matanya. Tak kusangka dia pergi ke sekolah dewa leluhur. Itu langkah cerdas memang, tapi agak mengejutkan manusia tak mampu melindunginya di wilayah mereka sendiri. Aku yakin dia akan tinggal lama di sekolah dewa leluhur. Ras Rangga dan ras mesin pasti juga menerima informasi ini. Bisa jadi mereka yang bertindak lebih dulu. Akan sangat mahal biayanya jika mereka ingin membunuh Kaisar Sungai Pedang di dalam wilayah sekolah dewa leluhur. Biarlah mereka yang bergerak duluan. Mata penguasa Serigala Langit berkilat tajam, merenungkan cara menyingkirkan manusia yang memiliki potensi besar bagi ras manusia ini. Ia tahu Luo Feng pasti bisa menembus ke tingkat ababi, Undying. Namun menjadi kesatria alam semesta sangatlah sulit. Bahkan Kaisar Yan sejati terjebak di langkah terakhir dalam era yang panjang. Sama halnya dengan Kaisar Chamaman yang bertalenta setara dengan Kaisar 7 Pedang, namun tak mampu menembus meski berlatih ratusan ribu tahun. Bahkan Kaisar Juchong yang merupakan makhluk unik dengan tubuh 5.000 kali lebih kuat dari Kaisar biasa, masih belum bisa menjadi kesatria alam semesta walaupun sudah didukung penuh oleh sekolah dewa leluhur. Tamu duduk gunung pernah berkata bahwa sumber daya langka bisa membantu para abadi menembus ke tingkat kesatria, tapi harganya amat mahal dan kesuksesan pun tak dijamin. Kaisar Sungai Pedang memang mengesankan, namun ia tetap kalah bersinar dibanding makhluk unik seperti Kaisar Juchong. Pasti ada banyak rahasia dalam dirinya, pikir penguasa Serigala Langit. Itulah alasannya ia bisa membunuh seorang kaisar puncak saat masih penguasa sektor. Jika suatu hari ia menjadi kesatria alam semesta, terutama yang tingkat tinggi, ia bisa menyaingi penguasa alam semesta. Bahkan mungkin lebih hebat dari pemimpin istana pengiki surga. Ia bisa menjadi ancaman lebih besar daripada penguasa alam semesta. Bagi ras musuh, gagasan tentang kesatria dengan kekuatan selevel penguasa alam semesta jauh lebih menakutkan daripada penguasa itu sendiri. Karena penguasa alam semesta yang gugur tidak bisa dihidupkan kembali. Namun beberapa yang terkuat, seperti pendiri dojo kapak raksasa, bahkan mampu menghidupkan kembali kesatria sekuat pemimpin istana itu. Seorang makhluk yang bisa dihidupkan kapan saja, betapa menakutkan ancaman itu. Jarak antara abadi dan kesatria alam semesta begitu besar, ucap penguasa Serigala Langit. Jika Kaisar Sungai Pedang tak mampu melintasi jurang itu, tapi ras manusia tetap berusaha melindunginya, mereka mungkin akan kehilangan banyak tanpa hasil. Meski waspada terhadap potensi Luo Feng, bagi penguasa Serigala Langit, manusia itu masih jauh dari ancaman nyata. Aku akan menunggu, lihat apakah ras Rangga atau ras mesin yang bergerak duluan. Hari yang sama, ras Rangga dan ras mesin juga menerima kabar itu. 4 ras puncak alam semesta, manusia, mesin, serangga, dan iblis berada berdekatan wilayahnya.
Perang antar mereka selalu sengit dan menghancurkan, maka mereka akan berusaha menyingkirkan bakat Peerless secepat mungkin. Ras mesin beralasan, iblis dan serangga mungkin lebih dahulu bergerak, tak perlu terburu-buru. Ras serangga berdebat, manusia pasti sudah menyiapkan rencana melindungi Kaisar Sungai Pedang. Kita harus mengatur serangan dengan hati-hati. Ras puncak lain yang bisa menandingi aliansi Hong masih menunggu. Sedangkan kekuatan lebih lemah, seperti aliansi 9 wilayah, hanya berharap 4 ras puncak itu saling menghancurkan. Di alun-alun terbuka dunia kemuliaan, Luo Feng cepat akrab dengan banyak makhluk kuat. Aliansi Hong benar-benar tidak punya banyak pewaris, kata Luo Feng. Memang, jawab Kaisar Lili, duduk di samping Luo Feng. Tapi ini hanya seperempat dari kita. Manusia memang jarang karena sekolah dewa leluhur membagi token ster acak ke semua ras, membuat kita dirugikan. Lagi pula, aliansi Hong hanya mau elit. Anggota aliansi adalah ras kuat atau pengikutnya. Luo Feng mengangguk. Ada beberapa ras barbar kuat di aliansi Hong, bahkan memiliki penguasa alam semesta. Kita sedikit anggota, makanya sedikit pewaris, lanjut Kaisar Lili. Warisan Dewa Binatang hanya satu dari sekian cara untuk jadi kuat, kata Kaisar Caman, sambil menggeleng. Di sekolah Dewa Leluhur, manusia relatif lemah. Baik Kaisar Lili maupun Kaisar Caman, sama-sama manusia, dan lingkar cahaya di kepala mereka sudah menghilang. Yang paling menyebalkan adalah betapa sulitnya mendapat poin kemuliaan, keluh Kaisar Caman. Kita punya alam semesta virtual yang bikin banyak ras iri. Di dunia kemuliaan ini, banyak barbar tak mau menantang kita atau menerima tantangan kita. Tanpa pertarungan, kita tak dapat poin kemuliaan. Tanpa poin, tak ada peluang warisan. Kaisar Lili mengangkat gelas anggurnya. Kita hanya bisa saling menantang di dalam aliansi Hong. Tapi di sini jarang ada yang selevel, apalagi kita sudah saling kenal. Jadi jarang ada yang mau bertarung melawan yang jelas lebih kuat. Tantangan? Luo Feng menoleh. Ia sudah membaca aturan dalam buku hitam. Dunia kemuliaan dibagi 2, alun-alun terbuka dan dunia pertempuran. Poin kemuliaan bisa didapat atau hilang di dunia pertempuran. Setiap pewaris baru mendapat 3 poin awal. Taruhan terkecil adalah 1 poin tiap pertarungan. Pewaris harus mengirim undangan bertarung terlebih dahulu, dan hanya bila lawan menerima, barulah duel terjadi. 100 poin kemuliaan bisa ditukar dengan 1 warisan. Bisa bayangkan betapa sulitnya mendapat 100 poin tanpa tantangan. Kaisar Caman menghela napas. Kadang-kadang ada yang menantang kita, tapi mereka itu makhluk super kuat. Kalau kita terima, berarti kita selevel atau bodoh. Memang sulit, kata Kaisar Lili, mengangguk. Kaisar Seribu Hujan berdiri di samping, tersenyum. Dibanding kalian manusia, aku lebih beruntung. Aku tidak sesonasi itu. Tapi ingat, hanya jika menang kau dapat poin. Kalau kalah, poinmu hilang. Kalau semua poinmu habis, kau harus menunggu 1 era untuk mendapat 1 poin baru. Kalau 3 kali habis, kau menunggu 10.000 era. Kalau 6 kali habis, kau menunggu 100.000 era. Jadi semua orang sangat berhati-hati. Biasanya hanya bertaruh 1 poin tiap duel. Taruhan besar hanya kalau yakin menang. Ia menggeleng. Walaupun pewaris di sini tak terhitung banyaknya, hampir mustahil dapat warisan tambahan lewat poin kemuliaan. Jangan sombong, kata Kaisar Caman. Setidaknya kau masih sering ditantang. Tidak sesering itu, jawab Kaisar Seribu Hujan. Dan kebanyakan lebih kuat dariku. Luo Feng menenung. Sulit sekali menukar warisan dengan poin kemuliaan. Tiba-tiba, banyak pewaris dari ras lain menyadari kehadiran Kaisar Sungai Pedang, atau lebih tepatnya, Sungai Pedang. Di buku hitam dunia kemuliaan, nama dan catatan pewaris baru selalu tercatat. Lihat, tertulis di sini Sungai Pedang. Catatannya manusia. Itu pasti Kaisar Sungai Pedang. Jadi dia sudah masuk. Para barbar menoleh dari jauh. Mustahil seorang penguasa sektor bisa membunuh Kaisar Puncak hanya dengan pemahaman hukum. Pasti dia punya harta tak ternilai. Tapi di dunia kemuliaan, semua tubuh setara. Bahkan Kaisar Cucong juga tubuhnya sama kuatnya dengan kita. Semua senjata pun disediakan sistem. Kaisar Cucong saja pernah kalah berkali-kali. Lalu Kaisar Sungai Pedang ini, pewaris tingkat 3. Aku akan menantangnya, seru seseorang. Aku juga, teriak yang lain, akan menyenangkan mempermalukan legenda ini. Aku akan menghancurkannya, aku akan membuatnya menderita. Sekejap, banjir undangan duel mengarah ke Sungai Pedang. Saat Luo Feng sedang bercakap dengan Kaisar Seribu Hujan, Kaisar Caman, dan Kaisar Lili, ia merasakan buku hitamnya bergetar. Tunggu sebentar, katanya, sambil membuka. Matanya terbelalak.
Angka 10.232 muncul di samping tulisan undangan pertarungan. Angka itu terus melonjak. Kini 12.000, 13.000, 14.000, lalu 20.000, dan masih terus naik. Bab 955. Menerima tantangan. Luo Feng tadinya hanya mendengarkan Kaisar Chaman dan Kaisar Lili mengeluh betapa sulitnya mendapatkan tantangan. Namun dalam sekejap mata, undangan pertarungan yang masuk kepadanya sudah meroket. Hanya dalam beberapa detik, jumlahnya menembus 30.000. Ini tidak masuk akal, ujar Luo Feng. Jantungnya berdegup keras melihat angka itu. Barusan aku belum menerima satupun undangan ketika mengecek buku hitam. Semuanya terjadi begitu cepat. Luo Feng baru saja masuk ke dunia kemuliaan dan memberi dirinya nama Sungai Pedang. Sebelum itu, meskipun ras lain ingin menantang Kaisar Sungai Pedang, mereka tak bisa menemukan targetnya. Namun kini, Luo Feng muncul di alun-alun terbuka, dan hampir semua pewaris tahu keberadaannya. Seperti yang diduga, banyak yang ingin menguji diri melawan Kaisar legendaris itu. Selain itu, Luo Feng termasuk pewaris Dewa Binatang tingkat 3. Dan dari 7 tingkat, pewaris tingkat 3 adalah yang paling banyak. Ada lebih dari 100 juta pewaris di tingkat 3. Hanya segelintir kesatria alam semesta, sementara ratusan juta lainnya adalah kaisar. Hampir semua petarung berbakat yang telah berlatih ratusan juta tahun akhirnya mencapai tingkat 3. Cukup banyak pula yang sudah menuntaskan tingkat 3 dan mulai memahami tingkat 4, seperti Kaisar Yan sejati. Maka jumlah terbesar ada di tingkat 3, disusul tingkat 4, sisanya menurun, tingkat 2, 5, 6, 7, dan terakhir 1. Pemimpin istana pengikis surga mewakili pewaris tingkat 7. Kekuatan mereka hampir setara dengan Dewa Binatang. Namun jumlah mereka hanya beberapa lusin. Sedangkan tingkat 1 bahkan tak ada isinya. Karena bahkan pendatang baru sekalipun punya dasar yang lebih tinggi dari itu. Kaisar Seribu Hujan, Kaisar Lili, dan Kaisar Chaman menatap Luo Feng melihat buku hitamnya. "Apa yang kau lihat?" teriak Kaisar Seribu Hujan. Luo Feng menoleh ketiga temannya dari aliansi Hong, tahu bahwa ia tak perlu menyembunyikan kabar soal banyaknya tantangan yang masuk. Ia berbisik, "Aku menerima begitu banyak undangan pertarungan." "Begitu banyak undangan?" Mereka semua terkejut. "Berapa banyak?" tanya Kaisar Lili. 100. Tetapi ia cepat menggeleng. "Tidak mungkin." "Sungai Pedang, kau terlalu terkenal. Kau bisa membunuh Kaisar Puncak saat masih penguasa sektor. Pewaris di sini berasal dari ratusan juta ras di seluruh alam semesta. Mereka tak akan tenang sebelum melawanmu. Banyak yang ingin menghancurkan reputasimu." Pasti jumlahnya ribuan. Baik Kaisar Chaman maupun Kaisar Seribu Hujan menatap Luo Feng. Luo Feng menutup ruang di sekeliling mereka agar hanya mereka yang bisa mendengar. Ia berbisik, "Sudah lebih dari 50.000. 50.000. Kaisar Lili membelalak mata. 50.000. Kaisar Chaman menghela napas. Ia sudah berada di Pulau Bauhinia entah berapa lama, tapi jumlah pertarungan yang ia jalani bahkan tak mencapai 1.000. "Baru sebentar saja," gumam Kaisar Seribu Hujan. Kaisar Chaman tampak agak putus asa. "Sepertinya aku meremehkan betapa besar keinginan ras lain untuk bertarung melawan kamu. Kau terlalu terkenal, sementara kau hanyalah penguasa sektor. Banyak harta dan harta sejati tidak berlaku di dunia kemuliaan. Kau justru dirugikan. Mereka bukan hanya ingin bertarung, mereka ingin menghancurkan kamu. Mereka merasa lebih unggul daripadamu." Luo Feng melirik buku hitam. Undangan yang masuk sudah lebih dari 60.000. Memang, begitu banyak makhluk besar dari ras lain yang ingin mengujinya. "Kaisar Sungai Pedang, kau pewaris tingkat 3. Pewaris tingkat 3 dan 4 mencakup lebih dari 99% total pewaris di sini. Ada lebih dari 90 juta pewaris tingkat 3. Kalau hanya 1% saja menantang kamu, berarti 900.000 undangan." Luo Feng mengganggu. "Kau harus berhati-hati," lanjut Kaisar Seribu Hujan. "Jangan asal terima undangan. Semua pewaris punya tubuh dewa dengan kekuatan sama, 100.000 kali tubuh penguasa sektor. Kau bisa pilih tampilan tubuhmu, tapi konstitusi tetap sama. Senjatanya pun hanya senjata standar dari dunia kemuliaan.
semua harta luar dan teknik khusus akan hilang. Yang bisa digunakan hanya hukum gabungan saja. Hukum lain tidak berguna di sini. Hanya hukum gabunganlah yang menghasilkan kekuatan. Luo Feng menyumak serius. Contohnya, Kaisar Zhu Chongpuang adalah makhluk unik di alam semesta. Tapi di dunia kemuliaan, ia tak punya tubuh dewa luar biasa, tak punya teknik khusus, tak punya harta sejati. Maka ia jadi biasa. Dia hanya di level menengah atas pewaris tingkat 3. Saat naik ke tingkat 4, dia turun ke level menengah bawah. Ya, Kaisar Caman mengerutkan dahi. Selain itu, kekuatan pikiran penguasa sektor tak bisa dibandingkan dengan seorang Amberta. Kau justru dirugikan. Kaisar Sungai Pedang. Kata Kaisar Lili, para petarung di sini semua talenta puncak ras mereka. Ada yang sudah menciptakan teknik puncak mereka sendiri. Bahkan ada beberapa yang sudah menciptakan teknik pamungkas. Dari segi pemahaman hukum, banyak yang hampir menuntaskan tingkat 3. Untuk amplifikasi tubuh, mereka punya teknik masing-masing, dan tekad mereka pun luar biasa. Jantung Luo Feng berdebar. Teknik pamungkas? Pemimpin kota kekacauan primordial pernah memuji ketika ia menciptakan teknik puncaknya sendiri. Tapi di Pulau Bauhinia, tempat ratusan juta talenta peerless bertumpul, wajar bila banyak yang mampu menciptakan teknik puncak. Namun tetap mengejutkan bahwa beberapa bahkan sudah menguasai teknik pamungkas, meski baru menyelesaikan sebagian tahap awal. Sekolah Dewa Leluhur benar-benar mengumpulkan semua talenta alam semesta, pikir Luo Feng. Ada yang bertubuh dewa luar biasa, ada pula yang tekniknya menakjubkan. Tak aneh kalau ada yang berhasil menciptakan teknik pamungkas. Kau harus berpikir matang sebelum menerima tantangan, kata Kaisar Chahman. Karena begitu diterima, itu mengikat. Hanya akan gugur kalau semua poin kemuliaanmu habis. Jadi hati-hati. Luo Feng mengangguk. Tiba-tiba terdengar banyak suara dari kejauhan. Kaisar Sungai Pedang! Teriak sebuah suara. Aku, Kaisar Tiejing dari ras iblis, menantangmu. Berani kau terima? Kaisar Sungai Pedang, kau boleh tentukan taruhannya, seru yang lain. Tapi kabarnya kau hanya punya 3 poin kemuliaan, maka aku bertaruh 3 poin. Berani kau terima? Aku sangat meragukan kekuatan Kaisar Sungai Pedang, ejek yang lain. Mungkin dia hanya beruntung sehingga terkenal. Suara-suara lain pun bermunculan. Semuanya dalam bahasa manusia. Ada yang nyaring, ada yang berat, ada yang serak, ada yang bergemuruh. Semua ras lain sedang memprovokasinya. Ya, memprovokasinya. Mereka semua adalah talenta puncak ras masing-masing. Apalagi di dunia pertempuran, semua keunggulan khusus dihapus. Mana mungkin mereka mau mengakui kekuatan seorang penguasa sektor? Menurutmu, apa Kaisar Sungai Pedang akan menerima tantangan? Tanya makhluk jangkung dengan 9 daun di kepalanya. Ia berdiri bersama beberapa rekannya, semuanya berkulit hijau hitam dengan daun di kepala. Kulitnya menyerupai kulit kayu. Mereka adalah klan Fan Ling, keturunan pohon Fan Ling, tanpa gender. Mungkin dia akan terima awalnya, tapi setelah kalah sekali 2 kali, dia akan sadar betapa kuatnya ras lain. Banyak yang menantangnya kali ini, mungkin kita tak kebagian. Dia cuma punya 3 poin kemuliaan, semuanya akan habis cepat, dan setelah itu dia tak bisa bertarung lagi. Luo Feng memang ingin menerima tantangan dari para talenta ras lain, tapi ia tetap rasional. Ia tahu tak boleh meremehkan mereka. Mereka bukan sekedar petarung biasa dari medan pertempuran domain luar. Banyak dari mereka sudah menciptakan teknik puncak, bahkan teknik pamungkas. Jumlahnya masih naik, gumam Luo Feng, melihat buku hitamnya. Angka sudah mencapai 100.000. Kaisar Chahman? Ya, Sungai Pedang. Kaisar Chahman menatapnya. Aku ada ide. Berikan nomor alam semesta virtualmu. Aku keluar dulu dari dunia kemuliaan, lalu masuk ke alam semesta virtual untuk menghubungimu. Kita coba duel simulasi di sana. Bagaimana? Mata Kaisar Chahman berkilat. Bagus. Pintar, sahut Kaisar Lili sambil tersenyum. Kau uji dulu di alam semesta virtual untuk tahu seberapa kuat posisimu dibanding pewaris tingkat 3 lainnya. Setelah itu, kau tahu siapa yang sebaiknya dilawan. Aku dan Chahman sama-sama level menengah atas di tingkat 3. Aku ikut juga. Kau bisa langsung ukur kemampuanmu dengan melawan kami. Hitung aku juga, ujar Kaisar Seribu Hujan. Aku juga punya nomor alam semesta virtual. Hahaha, terima kasih kalian semua.
kata Luo Feng. Hasrat bertarung membara dalam dirinya setelah menerima begitu banyak undangan. Mana mungkin dia biarkan begitu saja? Ia belum tahu kapan lagi bisa mendapat kesempatan seperti ini. Setelah menerima nomor alam semesta virtual dari mereka, Luo Feng pun keluar dari dunia kemuliaan dan terhubung ke alam semesta virtual. Di salah satu lapangan latihan di alam semesta virtual, deretan pegunungan batu menjulang di sana. Luo Feng berdiri di puncak salah satunya. Sementara Kaisar Chahman, Kaisar Lili, dan Kaisar Sungai Pedang berdiri berhadapan. "Kaisar Sungai Pedang!" teriak Kaisar Chahman. "Mari kita buat pertarungan ini sengit!" Indra petarung mereka menyala terang, seperti Kaisar Tujuh Pedang dan Kaisar Meng Sui dulu, yang lama terdiam tapi kini bergelora lagi. Bedanya, kekuatan mereka lebih besar. Kasih like dan subscribe dulu ya ke channel Dutaverse ID, biar saya makin semangat. Terima kasih juga udah nonton sampai habis. Semua ini saya kerjain sendiri dari pagi sampai malam, jadi maaf kalau visualnya cuma satu, udah mentok capek. Karena memang saya ngerjain semuanya sendirian. Dan kalau ada kata-kata yang belibet, nggak saya benerin, ya maklum aja, capek. Tinggalin komen kalau ada saran atau request novel lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!